Selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Perawat Sri. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu ya, Bu, tentang manajemen asma. Mengapa di sini saya melakukan pendidikan kesehatan tentang manajemen asma? Dikarenakan kan anak Ibu menderita asma ya, Bu. Sangat baik sekali untuk Ibu mengetahui lebih lanjut tentang asma. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang asma. Pengertian asma merupakan gangguan radang kronik saluran napas. Saluran napas yang mengalami radang kronik bersifat hiperresponsif, sehingga apabila terangsang oleh faktor risiko tertentu, jalan napas menjadi tersumbat dan aliran udara terhambat karena kontraksi bronkus, sumbatan mukus, dan meningkatnya proses radang. Nah, baik, di sini ialah asma itu yaitu tersumbatnya saluran pernapasan ya, Bu. Misalnya dikarenakan karena ada sekresi atau yang biasa kita kenal dengan dahak. Jadi karena dahak yang tersumbat di saluran pernapasan sehingga menimbulkan sesak napas atau asma ya, Bu. Nah, selanjutnya penyebab dari asma itu, faktor penyebabnya yaitu diantaranya yaitu genetik, yaitu faktor keturunan. Lalu selanjutnya ada alergen atau alergi. Lalu selanjutnya karena perubahan cuaca, seperti perubahan cuaca lembab dan hawa pegunungan yang dingin sehingga mempengaruhi asma menjadi kambuh ya, Bu. Selanjutnya untuk patofisiologi atau perjalanan dari asma. Asma ditandai dengan kontraksi spastis atau otot polos bronkus yang menyebabkan sukar bernapas. Penyebab yang umum adalah hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing di udara, yaitu asma itu disebabkan oleh kayak semisal debu ya, Bu. Itu bisa juga dikatakan seperti alergi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk manifestasi klinis atau tanda gejala dari asma itu, yang pertama, gejala awalnya batuk, dyspnea atau sesak napas, terdengar suara meni atau wheezing. Ketika diauskultasi atau diperiksa pakai stetoskop di bagian paru-parunya itu akan terdengar suara wheeze atau wheezing. Nah, selanjutnya gangguan kesadaran atau hiperinflasi dada. Lalu takikardi. Nah, takikardi itu ialah nadi yang cepat ya, Bu. Lalu pernapasan cepat dan dangkal. Untuk gejala lainnya yaitu seperti gelisah, nyeri di bagian abdomen karena terlihat otot abdomen dalam pernapasan, lalu fatigue atau kelelahan. Lalu tidak toleran terhadap aktivitas, makan, berjalan, bahkan berbicara. Selanjutnya adanya sianosis sekunder. Sianosis yaitu adanya kebiruan ya, Bu, dikarenakan sesak napas. Lalu ada klasifikasi asma. Berdasarkan keparahan penyakitnya, asma itu terbagi menjadi beberapa ya, Bu. Yang pertama, asma intermiten, yaitu gejala awal lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Lalu yang kedua, asma persisten ringan, gejala muncul lebih dari 1 kali dalam 1 minggu, tetapi kurang dari 1 kali dalam 1 hari. Nah, yang ketiga, asma persisten sedang atau moderat, gejala muncul tiap hari, eksersabasi mengganggu aktivitas atau tidur. Gejala asma malam hari terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Lalu yang keempat, asma persisten berat atau severe, gejala terus-menerus terjadi, eksaserbasi sering terjadi. Gejala asma malam hari sering terjadi, aktivitas fisik terganggu oleh gejala asma, yaitu akibat dari asma persisten berat ini, maka si seseorang akan mengalami gangguan tidur ya, Bu, dikarenakan sesak napas yang dia rasakan. Nah, untuk penata laksanaannya itu yang pertama, pengobatan farmakologi. Agnosis beta contohnya alupen, mertapel, yaitu itu contoh dari obat-obatnya ya, Bu. Nah, contoh lainnya itu yaitu seperti nebulizer, pemberian uap untuk menghancurkan lendir yang ada di dalam hidung. Lalu selanjutnya
relaksasi napas dalam atau teknik napas efektif ya Bu. Nah, untuk komplikasi dari penyakit asma ini banyak sekali ya Bu. Contohnya yaitu yang pertama pneumonoma thoraks, pneumodistesium, emphysema subcutis, atelectasis, aspergillosis, gagal napas, dan bronkitis. Nah, baik, itu tadi yang sudah saya jelaskan tentang berbagai macam pengertian asma dan patofisiologi atau perjalanan dari penyakit asma. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik, kalau begitu saya bertanya kepada Ibu ya Bu. Tanda gejala dari asma itu apa saja Bu? Yang pertama itu kan kalau kita menderita asma, gejala pertama yang dirasakan itu seperti sesak nafas, ya, batuk-batuk, ada terdengar suara di pernapasan kita itu ya apa namanya itu suara napas wheezing ya. Oh iya Bu. Lalu selanjutnya untuk penata laksana yang dapat dilakukan pada penderita asma apa saja Bu? Ya kalau menurut pengalaman itu kan diberi apa nebulizing ya. Ya, nebulizer. Iya nebulizer apa pemberian oksigen juga yang dikasih uap itu. Nah itu. Ya baik. Berdasarkan dari hasil evaluasi, Ibu sudah dapat mengetahui ya Bu tentang asma, manajemen asma. Baik, Ibu sangat bagus sekali. Mungkin untuk pendidikan kesehatan pada pagi hari ini sudah selesai ya Bu. Iya. Kalau begitu saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya ini ada leaflet yang bisa Ibu baca di rumah untuk mengetahui lebih lanjut apabila Ibu lupa tentang manajemen asma ini ya Bu, leafletnya. Baik, kalau gitu saya